Kelas ininya, kelas D-nya siapa? Saya Bapak, ada Rahmadani Nur Aziza, Rizka Nur Imani, sama Saradita. Ada satu Tapi nanti lagi. Ya. pembagian pembahasannya sudah diatur ya. Bagian presentasinya maksudnya ya. Nah ini pemberdayaan perempuan dari mana ini? Namanya pemberdayaan perempuan. Bapak Bimbi. Apa? Saya takutnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya kuliah ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Subahal khair. Subhanallah. wabarakatuh. Subahal bahja was surur. Apa lagi? Subahal bubur gitu kan. Ya, subahal bubur. Bubur yang paling enak dari bubur mana tuh? Cianjur apa? Ada nggak orang dari Cianjur? 67. Baik, apa judulnya sekarang? Islam moderat. Prinsip Islam moderat dalam Al-Quran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu kitab suci yang mempunyai dasar-dasar nilai-nilai kehidupan yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan fitrah daripada manusia.
Jadi semua. Ini kalau ingin tahu perpustakaannya Dr. Hawashi itu lihat latar belakangnya. Itu karena ini karena sibuk sekali jadi ya gitulah. Di atasnya perpustakaan mainan-mainan Albi di atasnya. Oh iya. Baik. Jadi dalam semua ayat-ayat Al-Quran Al-Karim itu semuanya memuat nilai-nilai yang sangat indah karena berasal dari Zat yang Maha Indah. Semuanya mulia karena berasal daripada Tuhan yang Maha Mulia. Semuanya baik karena berasal dari Zat yang baik. Ya, itu saja yang perlu kita. Jadi tadi saya bilang-bilang sama Dr. Hawashi, malah Profesor Dr. Hawashi. Ya, Profesor bidang Dhabt wa Syaqq. ya. Profesor. Ini satu-satunya profesor bidang Syaqq. Jadi siapa orangnya yang telah dipertemukan oleh Allah dengan Islam dan Al-Quran. Kemudian dia itu merasa kurang, merasa faqih, merasa fakir. Maka Allah akan menjadikan dirinya selalu fakir. Ya, selalu fakir sampai kapan. Jadi beruntunglah bagi mahasiswa-mahasiswi yang kuliah baik di karena mereka dipertemukan dengan Al-Quran Karim, dipertemukan dengan Islam, ya, apalagi dipertemukan dengan jodohnya yang pas. Contohnya ya nggak jauh-jauh lah, boy. Iya. Baik, jadi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran semuanya indah, semuanya bagus, semuanya sesuai dengan fitrah. Kul mauludun yuladu ala fitrah. Apa hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya sesuai. Ya, kalau seandainya ada orang salah ini dibalas dengan sesuai ini ya berarti sesuai dengan Tapi Al-Quran juga sambil mengusung satu keadilan, Al-Quran juga mengusung kebijakan, keluhuran budi, ya, mengusung keluhuran budi. Seperti apa? Seperti orang yang al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahum min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi ihsan. Ini namanya keluhuran budi. Hebat banget ya. Siapa orangnya yang tempeleng-tempeleng lagi? Itu kan keadilan. Siapa orangnya yang mencubit-cubit lagi? Itu keadilan. Ya enggak? Siapa orangnya? Ada enggak orang yang cubit-cubit lagi? Tapi kalau seandainya dia itu tidak mau membalas lagi, ya bagus. Itu namanya apa? Keluhuran. Nah sekarang bagaimana dengan Islam wasatiyah? Al-wasat itu artinya pertengahan, ya, moderat. Ya, segala. Jadi bahwa wala takufarutan au mufarriqah. Nah, coba ditulis ya. Wala fakila tarafai qasdil umuri dhamimu. Wala takufarutan au mufarriqah. Fakila tarafai qasdil umuri dhamimu. Ditunggu 2 menit. Ditunggu 2 menit. Fakila tarafai qasdil umuri dhamimu.
Janganlah kamu itu kebablasan, ceroboh ataupun ceroboh ataupun juga keterlaluan. Karena dua kutub ini semuanya tidak bagus, ya. Seperti misalnya orang terlalu murah sekali, itu kan nggak boleh. Ya. Kita punya uangnya disebar-sebarkan begitu saja, ya nggak bagus. Kalau terlalu bakhil juga tidak bagus juga. Ya, itu namanya apa? Khilaf tarafai qasdil umuri dan di dalam Al-Quran itu Allah memberikan isyarat, kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut pada hal-hal yang lain, ya, pada hal-hal yang lain. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tapi jangan keterlaluan. Hanya saja masalah ini apa namanya tuh diperdebatkan itu, diperdebatkan keras, diperdebatkan secara keras. Fakilah tarafai, coba. Fakilah tarafai qasdil umuri zamin. Ada nggak? Fakilah tarafai qasdil umuri zamin. Kata orang yang satu, ini orang Indramayu nih sih. Orang Indramayu makan itu ya harus 2 piring. Nah, itu ya. Harus 2 piring. Kalau 1 piring itu ya berarti masih ya belum apa. Ya. Ya kalau orang Cirebon sih nggak sampai segitu. Kalau dia orang Minang. Jadi ada yang merasa pertengahan itu kalau sudah 2 piring. Nah, baru 3 piring minum juga tidak demikian. Ya. Jadi ya sedang-sedang sajalah. Ini yang pertama. Dan ternyata ini adalah merupakan kaidah kesehatan yang ayat ini adalah merupakan dasar-dasar kesehatan manusia. Itu dalam bidang makan dan minum. Silakan makan, silakan minum, asal jangan keterlaluan. Sebab kalau keterlaluan itu akan ya kurang baiklah bagi kesehatan. Kalau seandainya puasa terus, ya enggak apa-apa juga. Tapi umumnya orang itu kan makan ya. Jadi yang bagus ya tergantung dari orang-orang sendiri ya. Ya makanya yang sedang-sedang. Kalau terlalu nanti gendut. Ya. Kalau nggak bagus. Ya oleh karena itu makan. Begitu juga ayat yang kedua, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Walladzina idza anfaqu, dan orang yang ibadur rahman. Kalau orang ingin dikatakan ibadur rahman, mereka apabila berinfak, mereka itu lam yusrifu, tidak israf. La israfa ma'alaba. Sedekah israf boleh enggak? Sedekah israf boleh enggak? Jadi bagi orang yang ingin bersedekah selama dia masih mempunyai, seperti Abu Bakar itu menyerahkan seluruh harta bendanya untuk Islam. Itu bagaimana tuh? Ya dijawab bahwa kalau orang seperti Abu Bakar adalah seorang yang pedagang dan dia itu mampu saja lah. Kalau seandainya dia sudah memberikan semua kekayaannya untuk Islam, Abu Bakar mampu untuk bisa
mendanai dirinya sendiri melalui keahliannya di dalam bidang pembinaan. Jadi kalau orang itu kalau orang itu sudah mempunyai kemampuan untuk bisa menggalang dana sendiri, ya seperti Abu Bakar seperti. Jadi orang seperti Abu Bakar itu tidak bisa dikatakan mazmum, artinya tercela, enggak. Karena Abu Bakar adalah orang yang percaya diri. Sehingga walaupun Abu Bakar itu orang yang memberikan semua harta bendanya, maka tidak dicela oleh Nabi. Pada waktu Abu Bakar memberikan semua itu kepada Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Madza anfaqta li abika?" Apa yang engkau berikan kepada ayahmu, yaitu Abu Quhafah? "Madza tarakta li abika?" Apa yang kamu tinggalkan buat ayahmu, yaitu Abu Quhafah? Itu pada waktu Abu Bakar mau hijrah ke Madinah. Apa jawaban Abu Bakar? Taraktullah wa rasulah. Taraktullah wa rasulah. Aku hanya menitipkan bapakku kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini luar biasa. Ini iman tingkat tinggi kalau begitu. Iman tingkat tinggi. Nah, kalau kita ini ya masih lah. Imannya masih ya dikatakan kecil ya tidak, tinggi juga tidak. Ya masih begitu. Baik ya. Begitu juga wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'ud maluman mahsur. Ini kalau sama seperti apa? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika, ini adalah kinayah dari orang yang kalau bakhil itu dia akan tidak akan membukakan kedua tangannya. Janganlah engkau menjadikan tanganmu di lehermu. Wala tabsutha, dan jangan engkau beberkan. Ini adalah dua pekerti yang tidak dianggap bagus oleh Al-Quran Al-Karim. Sebab kalau seandainya faltaqon maluman, jadi ini maluman itu kembali kepada wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika fatakunu maluman. Wala tabsutha kullal basti fatakun apa? Mahsur. Itu di situ kaitannya dengan itu. Kalau orang terlalu bakhil, maka maluman, artinya dia akan dikomentari yang tidak baik oleh siapa? Oleh masyarakat. Maluman, dicerca oleh masyarakat. Tapi jangan juga terlalu boral. Boral ngerti nggak? Boral. Boral itu terlalu gampangan begitu. Ini. Silakan. Itu dalam dalam perspektif kemanusiaan. Ya, Allah tahu tentang sifat-sifat manusia. Kalau seandainya dia itu pada saat imannya sedang tinggi, dia akan memberikan apa saja yang diminta oleh orang. Sehingga dirinya sendiri sudah kehabisan. Kalau sudah kehabisan apa? Mahsur. Artinya mungqati'. Mungqati' itu dia tidak punya apa-apa lagi. Terus apa lagi? Nah, itu kan jadi Allah itu tahu tentang jiwa manusia itu. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi yang terjadi adalah kontraproduktif. Yang tadinya menjadi seorang yang dermawan, begitu hartanya habis, akhirnya apa? Dia merasa menyesal. Kenapa aku berikan semua hartaku padahal aku masih. Nah, itu seperti itu ya. Makanya jangan sampai kita itu terpengaruh kepada kata-kata dari para mubaligh itu ya. Kemudian kita memberikan semuanya. Sebab kalau sudah datang di rumah akhirnya menjadi apa? Kita merasa menyesal. Kenapa saya berikan semua perhiasanku kepada ini dalam bagus, tapi akhirnya menyesal. Jadi pernah pada satu saat pada waktu turun laisal birru an tuwallu wujuhakum, ya,
alaisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghribi, apa namanya itu? Qibala al-masyriqi ma anfaqtum lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan albir sampai engkau itu menginfakkan hal apa sesuatu yang kamu cintai. Ya. Ada seorang Butolha itu mempunyai sumur di Madinah. Sumurnya bagus sekali. Begitu mendengarkan Nabi membacakan ayat ini, langsung saja Abu Talha itu mengatakan, ini bir saya, ini adalah aku yang saya senangi. Ya, orang Madinah juga banyak mengambil itu. Aku wakafkan sumur ini untuk lillahi ta'ala. Kata Nabi, bakhin, dalika malun rabih. Jangan begitu. Itu adalah harta benda yang menguntungkan. Dalika malun rabih. Kata Nabi, sudah, kamu berikan saja kepada sanak kerabatmu saja. Wakafkan kepada sanak kerabatmu. Nabi mempunyai ahli kejiwaan. Sebab kalau seandainya bi'r ataupun sumur yang malur rabih itu diberikan kepada semua orang, kepada infak fi sabilillah, begitu apa namanya itu, perasaan spiritualnya sudah mengendur lagi, dia akan merasa menyesal. Nah, tapi Nabi tahu bahwa kalaupun merasa menyesal pada akhirnya ini al-bi'r itu jatuh ke tangan kerabatnya sendiri. Kan akhirnya menjadi lebih artinya lebih gampang lah kalau hal itu. Jadi kalau rasa menyesalnya tidak begitu mendalam. Wala tajhar bis sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wala tajhar bis sholatika wala tukhafit biha. Ini juga dasar-dasar daripada demokrasi di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nabi pada waktu masih di Mekah, Nabi kalau malam itu membaca Al-Qur'annya dengan suara yang agak keras sedikit ya. Akhirnya Allah menurunkan wala tajhar bis sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Baik ya, sekarang kita masuk ke dalam wilayah Al-Qur'an Al-Karim, di antaranya adalah wabtaghi fima ataqallah. Coba Dr. Hawashi baca ayat ini. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Ada. Ini. Ya, coba Jelita baca. Apa? Hawashi dulu. Wabtaghi. Ayat yang mana, Walid? Mohon maaf. Wabtaghi fima ataqallah. Belum sampai situ hafalannya. Belum sampai ke situ. Oh ya. Ya, silakan Dr. Hawashi. Ya, pakai riwayat waras Walid ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Ya, barakallahu fiik. Ini soalnya ada ahsinnya jadi harusnya tadi di kata-kata ahsinnya harus pakai naber itu. Ahsin. Jadi begini, orang itu jangan larut dengan urusan akhirat saja, tapi dia
melupakan urusan dunia. Jadi kan modern, ya nggak? Orang Islam itu karena dunia itu adalah lahan di mana kita itu akan menuju ke akhirat. Jangan sampai orang itu urusannya akhirat. Gitu. Wabtagh fima atakallahu. Apa saja yang Allah berikan kepada kamu, hendaklah kamu jadikan untuk sesuatu yang bisa bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, orang punya mobil. Ya, mobil itu kan kalau kita tumpangi kan mubah-mubah saja ya. Tapi kalau mobilnya itu digunakan untuk menjemput orang yang baru datang dari ternak, itu akhirnya menjadi amal ukhrawi itu. Ini ya Rob. Amin ya Rob. Begitu. Wala tahusika balad dunya. Jangan kamu melupakan juga. Jadi karena dia itu mendengarkan ayat-ayat akhirat, akhirnya dia itu hanya untuk akhirat saja. Ada satu cerita begini. Ada sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, tiap hari datang ke masjid. Di situ ada seorang pemuda yang selalu berada di masjid saja. Ada hari ini datang lagi, itu orang pemuda begitu saja. Jadi nggak kelihatan pemuda itu bekerja. Akhirnya penasaran, sahabat Umar bertanya, siapa yang memberikan nafkah kepada pemuda itu? Dijawab, itu kakaknya. Nah, kata Nabi, akhuhu a'badu minhu. Akhuhu a'badu minhu. Jadi kakaknya itu lebih banyak ibadahnya daripada dia. Nah kan bagaimana tuh? Sahabat Umar menganggap, meyakini bahwa bekerja juga ibadah juga. Kalau tidur masuk ibadah nggak tuh, Dr. Hawas? Ibadah Walid. Gimana sih kan tidur kan ya begitulah, artinya dia nggak ngomong nggak apa begitu. Iya kan, diam saja itu. Kok bisa ibadah? Kenapa? Ya, biar kuliahnya nggak ngantuk Walid. Dia niati kalau saya itu kalau tidak tidur saya akhirnya ngomongnya kemana-mana, ngobrolnya kemana-mana. Ada orang lewat dilihat dulu, dikomentari, ya. Jadi dalam atau kalau dalam keadaan tidak tidur lihat internet dan lain sebagainya. Ya, kalau dilihat begitu maka tidur beribadah. Menyedikitkan melaksanakan. Wah ini kalau begini terus menerus ini ya nggak selesai. Baiklah. Jadi kalau kita lihat misalnya baik di dalam akidah itu sama sekali tidak seperti orang Nasrani yang mengatakan bahwa apa namanya itu orang Yahudi mengatakan apa terhadap Siti Maryam. Maryam ya kata orang Yahudi itu adalah kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah anak zina karena Siti Maryam itu subhanallah itu dia berkencan dengan siapa gitu misalnya. Padahal dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa Siti Maryam itu adalah Maryam al-Batul. Sementara orang Nasrani itu menganggap Siti Maryam itu adalah merupakan ibu ya Nabi Isa itu adalah Tuhan ataupun anak Tuhan atau satu dari 3 unsur. Sementara Al-Quran Abdullah wa ruhum min wa aminu billahi wa rasulih. La taqulu salatan indahu khairul lakum innallaha ilahu wahid subhanahu wa yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. La taghlu fi dinikum la taqulu Allaha al-haq. Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum fa aminu billahi wa rasulih. Itu bagus. Orang Yahudi itu orang yang sangat getol untuk urusan dunia. Ahrasun nas ala hayat. Wala tajidannahu ahrasun nas ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasan. Itu orang Yahudi itu kegetolan banget dalam mencintai apa namanya itu. Ada satu bait syair begini ya. Kalau seandainya kamu ini orang yang bakhil banget itu. Di dalam rumahnya itu penuh dengan jarum. Penuh dengan jarum. Kemudian ada tetangganya ingin meminjam 1 jarum saja. Dari
ribuan jarum yang ada di rumahnya itu dalam rangka untuk membenahi pakaian yang sobek itu. Dia nggak mau ngasih coba. Itu namanya apa? Namanya orang yang sangat bakhil sekali. Contoh yang kedua itu adalah ada seorang yang pemuda yang belum dapat pekerjaan tapi dia ingin makan. Jadi dia itu duduk di tukang sate. Jadi begitu tukang sate itu mengebut-ngebutkan hilirnya itu, dia menghirup bau sate itu dalam belum sate. Kemudian akhirnya setelahnya rupanya cukup begitu dia mohon permisi lah sama tukang sate. Ya sudah permisi saya. Kemudian dipanggil sama tukang sate. Enak saja kamu itu. Tapi mencium bau sate, bayar sini. Akhirnya kata pemuda yang cukup cerdas juga. Baiklah kalau begitu, nanti saya pulang dulu sebentar ya. Kemudian setelahnya pulang, pemuda itu membawa duit kerincingan, tahu nggak? Duit kerincingan. Duit dari dari besi. Logam itu. Kemudian kerincing. Berapa harganya? 10.000 ya. Ini 10.000 ya. Kerincing. Udah dengar nggak? Ya sudah, akhirnya tukang sate itu mau ngambil uang 10.000 dari itu. Kata pemuda itu, ya jangan dulu dong. Saya kan tadi cuman baunya saja. Sekarang saya kasih kamu suaranya kerincingannya saja. Pinter jadi. Jadi al-jahil itu coba ya, Dr. Habashi cari satu kitab namanya Al-Bukhala, kitab namanya Al-Bukhala. Itu nanti baik ya. Jadi dengan demikian kalau kita lihat di dalam perspektif kenegaraan, apakah negara Islam itu negara Islam dan negara Indonesia sekarang ini ya, apakah negara yang Islam saja atau negara Pancasila saja? Jadi ini kompromi, ya, kompromi bahwa karena Indonesia itu terdiri dari bersuku-suku yang jumlahnya ini, terus bahasa budaya yang berwarna-warna, sudah kami cari titik temu saja dengan dalil qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Kalimatin sawa itu titik temu saja. Jadi kita negara bukan negara agama, bukan negara yang sekuler, tapi negara yang menghormati agama. Itu bagus, satu jalan keluar yang bagus sekali. Jadi ini sebagai sebagai mukaddimah saja. Kemudian saya ingin mendengarkan presentasi dari teman-teman. Silakan. Siapa? Jelita, siapa yang Ya, silakan teman-teman. Di moderator dimulai saja. Iya, Pak, saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan umur yang barokah. Amin, 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 amin. Ini ada suara, ada namanya Sahoya. Sahoya. Ada Sahoya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prinsip Islam Moderat dalam Al-Quran. Nah, di sini terdiri saya sendiri, terus Siapa? ada Kurnia Nur Fitriani, ada rekan saya Jihan Sakoya Primasari, dan Nashwa Amelia. Untuk pembahasan yang pertama akan dipaparkan oleh Jihan Sakoya Primasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama tentang pengertian Islam moderat. Kata
Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan al-wasiyah. Secara bahasa, al-wasiyah berasal dari kata wasat. Al-Asfahani mendefinisikan wasat dengan sawaun, yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. Ibnu Ashur mendefinisikan kata wasat dengan dua makna. Yang pertama, menurut etimologi, kata wasat berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Selanjutnya, menurut terminologi, makna wasat adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Jadi moderasi atau wasiyah adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem, sikap berlebihan dan sikap yang mengurang-urangi sesuatu yang dibatasi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wasiyah umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara khusus saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial di dunia. Selanjutnya terminologi Islam moderat. Para ulama Islam setiap generasi dari masa Rasulullah SAW sampai hari kiamat menyatakan bahwa dia adalah referensi utama dan tertinggi dalam Islam, baik secara akidah, syariat, ataupun ilmiah. Al-Quran telah menjelaskan dengan mendasar, akuratif, dan relevan tentang hakikat arah pemikiran mausiyah dalam kehidupan umat Islam pada banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dari isyarat Al-Quran ini lahirlah pandangan-pandangan dan konsep serta manhaj moderasi Islam dalam setiap aspek kehidupan umat. Menurut As-Sahabi, akar kata wasiyah terdapat dalam 4 kata dalam Al-Quran. Yang pertama, moderasi bermakna sikap adil dan pilihan. Yang kedua, moderasi bermakna paling baik dan pertengahan. Yang ketiga, moderasi bermakna paling adil, ideal paling baik, dan berilmu. Yang terakhir, moderasi bermakna di tengah atau pertengahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kurnia. Ya. Menurut As-Salabi, akar kata wasatiyah terdapat dalam 4 kata dalam Al-Quran. Yang pertama, moderasi bermakna sikap adil dan pilihan. Terus ada yang kedua, moderasi bermakna paling baik dan pertengahan. Dan yang ketiga, moderasi bermakna paling adil, ideal, paling baik, dan berilmu. Dan yang keempat, moderasi bermakna di tengah-tengah atau pertengahan. Nah, di sini ada moderasi bermakna sikap adil dan pilihan. Bunyi ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat kabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Kanjeng Nabi Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Surat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Rasulullah SAW menjelaskan makna ummatan wasaton dalam ayat ini adalah keadilan. Hadis riwayat Tirmizi sahih. At-Tabari juga menjelaskan bahwa makna wasaton bisa berarti posisi paling baik dan paling tinggi. At-Tabari mengutip Ibnu Abbas radhiyallahu an
Mujahid, dan Atha saat menafsirkan ayat 143 bermakna ummatan wasaton adalah keadilan. Sehingga makna ayat ini adalah Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil. Imam Al-Qurtubi berkata, wasaton adalah keadilan, karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil. Nah, Ibnu Katsir berkata, wasaton dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling berkualitas. Para ahli tafsir lain seperti Abdurrahman As-Sa'di dan Rashid Ridho menafsirkan bahwa makna wasaton dalam ayat ini adalah keadilan dan kebaikan. Selanjutnya, ada moderasi bermakna paling baik dan pertengahan. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Para ahli tafsir seperti At-Tabari berkata bahwa maksudnya adalah sholat asar, karena terletak di tengah-tengah sholat lain antara subuh dan zuhur, serta maghrib dan isya. Imam Al-Qurtubi berkata, al-wusta bentuk feminis dari kata wasat yang berarti terbaik dan paling adil. Nah, menurut Ibnul Jauzi, maksud ayat ini ada 3 makna. Yang pertama terkait dengan sholat yang terletak pada pertengahan. Yang kedua paling tengah ukurannya. Dan ketiga yang paling afdol kedudukannya. Jadi tidak ada kata makna lain dari kata wusta dalam ayat ini selain paling tengah dan paling adil. Paling adil dan paling baik. Nah, selanjutnya moderasi bermakna paling adil dipaparkan oleh Nazwa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ayat keempat tentang moderasi bermakna paling adil, ideal, paling baik, dan berilmu. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Yang artinya, berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Quran Surat Al-Qalam ayat 28. Al-Qalam ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan At-Tabari berkata bahwa yang dimaksud dengan kata awsatuhum adalah orang yang paling adil dari mereka. Al-Qurtubi menafsirkan ayat 28 surat Al-Qalam ini adalah orang yang paling ideal, paling adil, dan paling berakal, serta paling berilmu. Dalam ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa makna awsatuhum adalah paling adil, paling baik, atau ideal, dan paling berilmu. Lalu yang keempat, ada ayat yang berkaitan tentang moderasi bermakna di tengah-tengah atau pertengahan. Ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, fawasatna bihi jam'a, yang artinya lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Quran Surat Al-Adiyat ayat 5. At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Al-Qasimi berkata, maksudnya adalah berada di tengah-tengah musuh. Demikianlah hakikat wasatiyah dalam Al-Quran sesuai dengan penafsiran yang dipercaya dan otoritatif berdasarkan riwayat yang sahih. Dari keempat ayat Al-Quran tersebut, kata wasatiyah di atas dapat disimpulkan secara pasti bahwa wasatiyah dalam kalimat dan istilah Al-Quran adalah keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan, dan paling berilmu. Sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi, dan paling moderat dari umat yang lainnya. Selanjutnya prinsip Islam moderat.
Ya, silakan. Untuk bagian selanjutnya kita ambil alih kepada kelas sebelah. Kelas D mau share screen juga? Apa mau pakai yang ini aja? Pakai yang itu aja deh. Oh iya, oke, boleh. Sama aja isinya, Boleh. Kak. Ya, Iya, isinya sama aja. Oke. Boleh ke bawah. Ya. Oke, selanjutnya dalam pandangan Islam, moderasi tidak dapat tergambar wujudnya kecuali setelah terhimpun dalam satu kesatuan unsur pokok, yaitu kejujuran, keterbukaan, kasih sayang, dan keluasan. Maka tidak heran jika dalam organisasi Robito, Alam Islami, Liga Muslim Dunia, pada saat penyelenggaraan konferensi internasional di Mekah yang dihadiri oleh 500 cendekiawan muslim dari 66 negara menjadikan prinsip-prinsip di atas sebagai tema dalam acara tersebut. Ya. Ini judul terakhir ya. Iya, Kak, lanjut aja, Kak. Oke, selanjutnya saya lempar ke Rizka Nur Imani. Ya baik, Kak, terima kasih. Selanjutnya, prinsip Islam moderat itu ada 4. Yang pertama, kejujuran terhadap semua manusia. Yang kedua, keterbukaan dalam berpikir. Yang ketiga, tentang kasih sayang. Yang keempat, tentang sikap luas terhadap sesama. Baiklah, 1 tentang kejujuran terhadap semua manusia. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Fat ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu wa rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminin. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Yang artinya, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Quran Surah Al-Fat, ayat 27. Ya. Silakan. Yang kedua yaitu perihal keterbukaan dalam berpikir terdapat di Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Ayat ini menjelaskan 3 hal persamaan, yaitu saling mengenal antar komunitas masyarakat dan tolak ukur kemuliaan seseorang berdasarkan ketakwaan dan amal soleh. Manusia sama seperti gigi sisir dalam asal-usul mereka, sebab mereka berasal dari bapak dan ibu yang satu. Juga dalam hak dan kewajiban hukum, Allah SWT menerangkan bahwa Dia menciptakan makhluk dari sepasang laki-laki dan perempuan. Seandainya Dia berkehendak, Dia kuasa menciptakan mereka tanpa dari sepasang lelaki dan perempuan. Selanjutnya tentang kasih sayang. Terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan atau keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surah At-Taubah 128. Ra'fa menggambarkan sekaligus menekankan melimpah ruahnya anugerah karena yang ditekankan pada sifat ra'uf adalah pelaku yang amat kasih sehingga melimpah ruah kasihnya. Sedang yang ditekankan pada rahim adalah penerima dari sisi besarnya kebutuhannya. Karena itu, Ra'fa selalu melimpah ruah bahkan melebihi kebutuhan, sedangkan rahmat sesuai kebutuhan. Masuk wasatiyah atau tidak? Selanjutnya tentang sikap luas terhadap sesama. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman kembalikan ke wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ulangi lagi coba. Mana wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Mana ayatnya? Paling atas. Baik ya. Ini ayat nomor berapa ini? Ayat 143. Baik, seluruh surah Al-Baqarah itu jumlahnya ada berapa? Surah Al-Baqarah itu berapa ayat? 286 Wali. Baik, 286. Setengahnya ada ayat nomor berapa tuh? 143 Wali. Nah, ini adalah 143. Jadi ini ayat yang pertengahan pada surah Al-Baqarah. Ya. Ayat pertengahan membicarakan masalah apa? Membicarakan masalah wasatiyatul ummah al-islamiyah. Ya, jadi coba itu. Ini salah satu keistimewaan daripada Al-Quran. Pada waktu Al-Quran membicarakan masalah wasatiyah, itu yang ditampilkan adalah ayat nomor 143. Ya. Ini merupakan satu. Baik, coba bisa ditampilkan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi di wal yatalaqqaf wala yush'iranna bikum ahad. Enggak ada enggak yang wal yatalaqqaf? Tulis wal yatalaqqaf.
Ada yang pernah ditulis di sini atau enggak? Wali talaqah. Surah Al-Kahfi. Coba ditampilkan dari Maktabah Syamil atau dari mana? Oh, saya aja coba. Ya, coba. Nah, baik ya. Mana kata-kata waliyat talaqah? Iya. Ini waliyat talaqah ini dahulu di Quran masa lalu itu waliyat talaqah itu ditebalkan. Karena ini adalah kalimat pertengahan di dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu berisi 231 kalimat, atau 770 atau 77.000 kalimat, ya 77.000 kalimat tambah 450, itu kalimat pertengahan adalah waliyat talaqah. Apa isyaratnya kepada ini? Hendaklah orang itu mempunyai kelembutan hati. Jadi orang yang moderat itu adalah orang yang lembut. Tidak terlalu kasar dan tidak terlalu lemah. Ya. Pada saatnya orang itu harus tegas. Pada satu saat itu orang mempunyai 5 sifat kelembutan. Tapi jangan juga galak-galak begitu. Galak itu juga nggak bagus. Terlalu lemah juga nggak bagus. Waliyat talaqah. Menjadi kembali lagi dalam apa namanya itu ada satu ungkapan ini ya, jadi satu misalnya kuda itu kalau dipercepat jalannya terus dipecuti terus menerus ya, pada awalnya memang kuda itu berjalan cepat sekali. Tapi begitu akan mendekati finish, kuda itu akhirnya tidak bisa lagi berjalan karena semua energinya sudah dikerahkan. Ya, energinya sudah dikerahkan semua untuk karena dipecuti sama penunggangnya itu. Ya, jadi innal mumbatta la ardan qata'a wala dhahran abqa. Dr. Hawashi, bisa nggak dicarikan innal mumbatta la ardan qata'a wala dhahran abqa. Apa awal? Innal mumbatta la ardan qata'a wala dhahran abqa. Ketemu Walid. Ya, coba pegang. Innal mumbatha la ardu qata'a wa la dhahra abqa. La dhahran abqa. Apa artinya itu? La ardan qata'a wa la dhahran abqa. Sesuatu yang dipaksakan. Jadi kalau kita ingin menanam satu tanaman, jangan tiap hari diguyur dengan air terus dalam rangka supaya dia cepat tumbuh. Nah, kalau seandainya tiap hari itu diguyur dengan air, padahal itu air cukupnya cuma beberapa guyur saja, itu akhirnya malah justru tanaman itu akhirnya menjadi layu, akhirnya mati. Depannya inna hadzal din matin. Nah, itu. Fa'awghir fihi birifqin wa la tabghut ila nafsika bi'ibadatillah.
innal mumbattala ardu qat'a wa la dhuhr abqa. Orang itu kalau beragama jangan keterlaluan. Ya, artinya dia malam hari tidak tidur, siang hari puasa saja, ya. Seperti dulu ada Qadhi Syurah. Ada seorang perempuan datang kepada sahabat Umar bin Khattab. Perempuan itu mengeluh kepada sahabat Umar. Ya, bukan mengeluh ya, laporan lah. Wahai Umar, suami saya itu bagus sekali orangnya. Masya Allah, soleh sekali. Tiap hari itu, tiap mana? Apa kesolehannya? Ya tiap malam. Itu selalu saja sholat malam saja. Baca Quran, sholat malam. Kalau siang itu puasa saja. Masya Allah. Ya sahabat Umar ya menerima laporan begitu ya Alhamdulillah. Kamu punya suami yang begitu soleh itu bagus sekali. Di sampingnya ada seorang namanya Syurah. Itu akhirnya nyolek sahabat Umar. Sahabat Umar, itu tuh perempuan itu sebenarnya sedang mengeluh. Apa mengeluhnya? Ya kalau seandainya suami tiap hari itu kerjaannya malam hari itu sholat malam saja, siang harinya itu puasa saja. Itu bagian buat saya siapa? Bagian buat saya siapa? Akhirnya kata sahabat Umar, bagus juga kamu itu ya, Syurah. Akhirnya Syurah ini apa namanya tuh ditempatkan oleh sahabat Umar sebagai qadhi. Namanya Qadhi Syurah. Kau lihat ya, jadi Dr. Habashi, Qadhi Syurah itu nanti apa namanya tuh ceritanya seperti itu. Jadi suami juga jangan apa namanya jangan begitu dong, ya enggak. Lihat juga sampingnya itu nggak pernah diduil-duil, ya. Jangan sampai istrinya itu emangnya apa gitu. Jadi harus punya. Dulu juga sisi bawah seperti itu. Sisi bawah itu yang dipikirkan itu adalah tulisannya saja. Karena maklum bawah itu sangat terkenal. Sehingga istrinya nggak pernah diduel-duel, nggak pernah. Ngerti diduel-duel, ngerti ya? Nggak ngerti juga pasti langsung ngerti, Walid. Si Bawai yang ulama nahu ya, Walid. Apanya? Si Bawai yang ulama nahu itu. Iya betul. Ya betul. Punya istri cantik. Si Bawai sendiri juga seorang yang ganteng. Banyak diminati sama perempuan di Basrah pada saat itu. Pada waktu si Bawai kekurangan kertas untuk menulis, si Bawai menuju ke pasar. Pada saat itulah istrinya ngamuk. Akhirnya tulisan-tulisan itu diambil kemudian dimasukkan ke dalam sumur semuanya. Ini gara-gara tulisan ini. Wah, makanya Dr. Habashi jangan sampai membuat istri itu ngambek. Sebab kalau istri itu sudah nulis disertasi ngambek, tetap sih, nulis disertasi mah dibatasi. Sebab kalau istri sudah ngambek itu sudah separan parah. Tahu nggak separan parah? Ya, Sudah tsunami, Walid, tsunami. Itu jadi jangan disalahkan begitu, jangan salah. Ya, bisa piring-piring bisa pecah semua itu. Ya, jadi orang itu harus begitu juga di dalam inna li zawjika 'alaihi haqqan. Ya, wa li badanika 'alaihi haqqan. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Ya, seperti itu. Inna li badanika 'alaika haqqan. Jadi badanmu itu perlu istirahat. Wa li zawjika 'alaika haqqan. Begitu juga kamu punya istri ya harus perhatikan juga istrinya. Jangan sampai kamu setelahnya punya istri, memangnya istri ini buat apa? Ya, Allah menciptakan istri itu buat apa? Kan buat sebagai pasangan. Iya.
Dr. Hawashi pernah nggak cerita tentang bagaimana pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa? Gimana? Pernah ada riwayat apa enggak? Ada. Tolong dengan ceritakan. Ceritakan coba. Kayaknya nunggu buku terbit aja Walid nih. Enggak ditanya sama mahasiswa itu mau diceritakan apa enggak? Jangan Walid, mau dengar nggak Bang itu ceritanya Dr. Hawashi? Mau dengar apa enggak? Kalau saya nyeritain saya nggak sanggup Walid. Kenapa? Ya sudah. Ya sudah nanti kalau tunggu karya beliau berikutnya, revisi tentang perempuan dalam Al-Quran ya, itu nanti pembahasannya agak luas. Miliki segera, nanti sebentar lagi akan terbit ya. Ada satu lagi apa? Al-Quran berbicara tentang diri. Al-Quran berbicara tentang dirinya, itu bagus sekali, insya Allah. Karya guru kita mudah-mudahan bisa cepat selesai ya. Baik ya, jadi Al-Quran memang memberikan suatu wawasan modern dalam semua aspek kehidupan. Ada yang menampakkan dirinya modern tapi tidak modern, jadi nggak bagus ya. Inilah konsekuensi daripada akulah modern, padahal dia enggak. Jadi pokoknya jangan keterlaluan, jangan sembrono, jangan. Jadi ketakutan nggak bagus, serba takut nggak bagus, sangat berani juga nggak bagus ya. Sewaktu-waktu kita ya takut, sewaktu-waktu kita juga tegas. Jadi semuanya itu baik dalam bidang akidah ataupun dalam bidang syariah, gitu ya. Jadi semuanya itu kembali kepada apa? Khairul amuri awsatuha atau awsabu. Khairul umuri awsabuha. Ya, jadi sebaik-baiknya hal itu adalah yang pertengahan. Ya, jadi oleh karena itu ini selalu baik dalam bidang kesehatan, dalam bidang makan, dalam bidang minum, dalam bidang infak juga, dalam bidang. Begitu juga dalam bidang mencintai. Dr. Hawashi. Kan ada satu hadis atau riwayat habibaka haunam. Ya, Walid. Coba ada nggak? Coba tampilkan. Ada Walid. Mana coba? habibaka haunam ma'asa yakuna baghidaka ma. Terus? Wa baghidaka haunam ma'asa yakuna habibaka yawman ma. Apa artinya itu? Tolong ya. Cintailah orang yang kau cinta dengan sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia menjadi orang yang kau benci. Bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia yang kau benci menjadi orang yang kau cinta. Waduh, indah sekali ini. Ini perkataannya siapa itu? Kalau di sini sih riwayat Abu Hurairah, Walid. Wah, hebat ya. Itu perlu masukkan di dalam apa namanya itu? Di dalam paper kertas kerja moderasi Islam itu ya masuk juga bagus. Kumpulkan saja itu semuanya ya. Hal-hal yang semacam itu kumpulkan. Nanti saya harapkan para penulis ini bisa memperkaya ya tentang moderasi dalam Islam. Model-model seperti itu tampilkan semuanya itu. Siapa tahu nanti pada suatu saat para penulis ataupun para mahasiswi yang pada hari ini ikut di dalam perkuliahan tafsir tematik itu diminta untuk memberikan pemasaran tentang moderasi dalam Al-Quran Al-Karim. Nanti akan tampil dari mahasiswi ini
akhirnya bisa memberikan kesan yang bagus ya masyarakat. Amin ya Rob, ya Rob, Dan ya Rob. ternyata mahasiswi gitu tidak dianggap enteng ya, ternyata bisa memberikan wawasan pemikiran yang demikian luas ya, baik dari segi ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun juga yang lain-lainnya. Jadi ini perlu dijadikan satu cara ya dalam nanti kalau seandainya mahasiswi itu juga punya suami begitu aja, Kang Mas, ya mbok jangan jangan terlalu kerja sampai malam, pulang pagi sudah pulang. Jadi itu sebab apa? Yaitu ada dalilnya. Wal jismika 'alaika haqqan. Ya. Wal badanika 'alaika haqqan, wal zawjika 'alaihi haqqan. Fa'ati kulli haqqin haqqahu. Begitu juga sebaliknya. Suaminya masih belum punya pekerjaan, istrinya sudah punya pekerjaan. Jadi istrinya itu banyak kerjanya di luar. Malam-malam datang ya akhirnya ya begitulah. Baik, ada pertanyaan? Iya. Bisa kalau ngomong cinta nggak bisa habis Walid. Kenapa? Karena menarik untuk dibahas. Jadi wasatiyah pun dalam aspek cinta juga Walid ya. Iya dong. Jangan kalau seandainya memuji istri jangan setinggi langit. Begitu juga seorang istri memuji suaminya jangan setinggi langit. Ya biasa-biasa saja, tapi perlihatkanlah gerak badan seorang istri itu sebagai seorang yang mencintai. Yang paling kalau begini nanti panjang lagi. Gimana? Butuh daurah ini. Satu daurah. Yang paling jujur itu adalah bahasa mata. Mata ya, sorotan mata itulah yang paling jujur. Ada mata yang cemburu, ada mata yang apa? Iya. Walaupun pakai masker Walid, tapi kita bisa baca pakai mata. Iya betul. Mata nggak punya duit itu kelihatan Walid. Ada. Jadi lirikan mata itu juga namanya Aidul kha'inah ya. Kha'inatul a'yun. Kha'inatul a'yun maksudnya apa? Orang yang mengelipkan matanya itu untuk tujuan yang tidak baik. Jadi awas benar lagi. Kha'inatul a'yun. Jadi lirikan mata, pandangan mata itu yang paling objektif untuk menilai begitu. Makanya senyuman itu juga begitu. Senyuman itu juga punya makna gitu. Ya. Itu senyumannya Mona Lisa itu. Senyuman apa itu coba? Ya. Senyuman lukisan Mona Lisa yang berharga ratusan juta dolar itu. Itu terletak pada senyumannya. Senyuman sini, sama senyum senang atau senyuman apa? Itu yang susah. Itu yang paling mahal karena itu. Nah, jadi kita lihat bagaimana Nabi itu ya itu saja lihat. Kalau kita ingin medora sederhana. Pada waktu-waktu tertentu Nabi itu pernah duduk ya. Satu kaki Nabi itu berada di pahanya satu istri. Satu kakinya lagi itu ditumpangkan di paha istri yang lain. Coba. Pernah dengar nggak itu? Masya Allah. Habis itu terus begini. Karena saling cemburu, satu bawa bubur. Nabi mengambil buburnya itu kemudian diletak-letak di pipinya satunya itu. Ya, buburnya itu diperet-peretkan, dia taruh di pipinya satunya lagi. Coba. Berbahagia ya. Yang udah nikah Walid, langsung ngamalin.
Jadi yang tadinya itu berseteru akhirnya menjadi ceria begitu loh. Nabi itu hebat banget ya, bisa menjadikan suasana menjadi lucu begitu loh. Jadi antara satu istri dengan istri yang lainnya dikumpulkan di dalam satu tempat. Kemudian Nabi duduk, kemudian satu kaki Nabi ditaruh di punya di pahanya istri yang satu lagi di. Kemudian Nabi mengambil satu bubur ya, dilemurin sama di pipinya satu. Apa seperti itu? Seperti berokan. Itu luar biasa. Nah, jadi Nabi juga kalau memuji istrinya juga dengan bahasa yang biasa saja. Kata Siti Aisyah, wahai Rasul, kalau seandainya ada satu tanah gembala yang masih rumputnya hijau-hijau, bagus. Satu lagi ada tanah gembala tapi rumputnya sudah kering. Kata Siti Aisyah, engkau ya Rasul, apabila engkau itu menjadi penggembala, di mana engkau akan mengembalakan kambingmu ya Rasul? Apa jawabannya itu? Ya ini mau disekak-sekar ini Nabi. Iya. Ya di tanah gembalaan yang masih joro-joro. Nah, ini dia baru Siti Aisyah mengatakan, kalau yang lain yang masih sudah kering itu adalah janda-janda semua, sementara yang gadis cuma aku saja. Jadi kan begitu hebat banget. Jadi kemudian Nabi mengatakan di dalam memuji Siti Aisyah itu seperti kasarid. Coba cari di dalam mana ya. Kasarid. Siti Aisyah dibandingkan dengan yang lain-lainnya kasarid. Bahwa afdal ta'am. Kasarid. Coba di Bukhari atau Muslim atau apa. Afdalu at-ta'am as-sarid. Bahwa afdal ta'am. Siti Aisyah juga demikian. Coba luar biasa ya Nabi. Jadi di sini memberikan satu tamsil aja. Tapi tamsil itu bagi Siti Aisyah penuh makna. Siti penuh makna. Ya, dari kasarid ala sa'ir at-ta'am. As-sarid ala sa'ir at-ta'am. Ala sa'ir at-ta'am. Ada enggak itu? As-sarid. As-sarid fa ra ya dal. Kasarid. Itu waktu Aisyah cemburu sama Siti Khadijah itu ya Walid. Oh, iya. Tapi Nabi punya alasan. Laqad amarat bi'il kafar biyan nas. Wahai Aisyah, tahulah bahwa pada waktu masyarakat itu kafir, ya, mengingkari dakwahku, Khadijah adalah perempuan pertama yang beriman kepadaku. Oh ya. Gitu. Ada Walid di Al-Bukhari, Walid. Gimana itu? Di bab qaulillahi ta'ala wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun ila qauli wa kanat minal qanitin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kammula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa illa Asiyah imra'atu fir'aun wa Maryam bintu Imran wa inna fadla Aisyah 'ala nisa kafadli sarid 'ala sa'ir at-ta'am. Coba tolong di save ya. Itu di save. Jadi Nabi itu memuji Siti Aisyah itu dengan satu tamsil. Wa inna fadla Aisyah fadlu sarid 'ala sa'ir at-ta'am. Sarid itu apa itu? Sarid itu apa coba? Ada nggak? Kalau di sini sarid itu al-khubz alladhi yafut thumma yablul bi ayyi syai'in mutlaqan. Faqad yabul bima ittamar. Ya itu. Jadi pokoknya berupa roti yang sudah diiris-iris itu kemudian
sampah bubur. Ya jadi akhirnya menjadi bubur atau apa. Pokoknya itulah cara Nabi itu memuji Siti Aisyah itu seperti itu. Jangan sampai engkau itu, Masya Allah, kamu punya matanya bening banget gitu. Kan seperti bidadari. Bibirmu seperti apa, pipimu seperti apa, rambut matamu seperti apa, alismu seperti apa. Kalau begitu nanti langsung nanti pengawas itu harus keluar koceknya, Pak. Harus mengeluarkan uang dari koceknya, Pak. Ya, jadi kalau Siti Aisyah cemburu, memangnya di dunia nggak ada lagi perempuan selain Khadijah ya? Wah, ini perempuan kalau sudah cemburu itu ngomongnya begitu. Ya, tapi Nabi ya tenang-tenang saja. Nabi mengatakan laqad amanat bi il kafara biyan nas. Ya. Wa wa wasatni bimariha il haraman yan nas. Wa wasatni bimariha il haraman yan nas. Pada waktu Nabi di apa namanya itu tidak boleh berdagang apa gitu, isolasi yang memberikan apa namanya itu semua kekayaan Khadijah itu untuk apa, untuk perjuangan Nabi. Coba itu. Wa razaqani minhum aulad. Dan dari Siti Khadijah itulah aku mendapatkan keturunan. Nah, pada waktu yang terakhir itulah Siti Aisyah itu nggak bisa apa. Artinya Nabi itu kan apa namanya itu? Nabi itu objektif sekali memberikan pandangan terhadap Siti Khadijah itu. Ya. Dan Nabi seorang cerdas. Begitu Nabi Siti Aisyah mengatakan seperti itu, Nabi memberikan alasan-alasannya seperti itu. Ya. Alasan yang pertama, semua orang itu pada saat aku berdakwah, semuanya ingkar. Hanya Siti Khadijah. Orang pertama yang masuk Islam. Orang pertamanya masuk Islam itu Siti Khadijah. Karena begitu Nabi pulang dari Gua Hira, Siti Aisyah paham bahwa itu adalah wahyu. Ya, itu berarti sudah mulai beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi alal itlaq. Jadi kalau ditanya siapa orang yang pertama yang masuk Islam, ya Siti Khadijah. Tapi karena orang itu ingin menghormati Abu Bakar, menghormati sahabat Ali, ya, maka jawabannya ulama itu dari lelaki adalah Abu Bakar, dari perempuan Siti Khadijah, dari anak-anak itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu seperti itu. Ya, nah, jadi ada nomor berapa itu ya? Apa namanya itu? Nomor 838. Itu isinya tentang percintaan dalam Alkitab was Sunnah. Ingin baca enggak? Ya, boleh. Percintaan. Ini kalau bicara cinta nggak selesai ini habis-habis soal itu. Habis ya. Baiklah, itu aja. Ada lagi yang bertanya? Oleh saya mau nanya. Ya, Sukmawat. Begini. Ada kalimat, bagaimana nanggapin kalimat yang unzur maqala wala tanzur maqala. Nah, itu saya pernah ada postingan Walid. Itu yang memang benar nyentuh. Nah, tapi ucapan ini dari orang yang latar belakangnya kayak, ya maaf. Jangan disebutkan orangnya, jangan. Ya, orang aja sifatnya aja. Latar belakangnya ya kayak Wahabi gitu, Walid. Oh ya, terus? Saya ditegur sama guru dosen IIKI juga, beliau ngomentari, lebih baik kamu kutip Walid Ahsin, Gus Nadir, Gus Baha gitu. Cuman saya kebetulan aja Walid, postingan itu memang menyentuh pada saat itu, memang masuk di hati gitu. Ya udah saya share. Jadi menanggapi kalimat unsur maqalah itu gimana Walid?
Ya memang seperti itu. Tapi kan maqalah itu kan tidak semua apa yang dikatakan oleh seseorang itu semuanya itu benar ya. Apa yang dikatakan oleh seseorang itu adalah masih perlu diuji lagi kebenarannya atau apa. Karena tergantung daripada isi otak dari orang itu. Isi hati dan otaknya orang itu. Terus seandainya isi hatinya bagus, ikhlas, kemudian otaknya juga bisa melihat-lihat keadaan, situasi dan keadaan. Begitu ya. Semua yang dikatakan yang bagus ya bagus. Janganlah itu setan saja itu setan ya. Itu perkataan setan kepada qala syaitan lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adakum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inna kafartum bima asyraktum min qabl inna adh-dhalimina lahum 'adzabun alim. Coba Sukmawati itu ayat apa itu? Ayat di surat apa itu? Mohon maaf, diulangin Walid. Apa tadi? Qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Ini takbir Habasyi sudah senyum-senyum sudah tahu. Fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an ta'tukum fastajabtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma بتصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري. Itu Razi Hashim ya. Ustaz Razi Hashim ya. Sukmawati. Iya, jadi setan itu benar itu dalam beberapa hal. Walaupun setan itu licik ya. Setan itu licik. Ya. Berarti ngeliat hatinya ya Walid ya? Oh iya dong. Hatinya apa? Jangan setiap, jadi begini ya. Orang itu harus melihat-lihat dulu. Jangan setiap hal yang terus katakan. Itu lihat-lihat saja dulu. Lihat arah pemikirannya kemana, hatinya itu kemana. Ya, Nabi itu juga begitu. Nggak pernah Nabi itu ya menyinggung orang, gitu ya, meremehkan orang, gitu, nyalahin orang. Gitu. Jadi kalau begini ya, dalam pandangan saya, kalau orang gampang-gampang mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, memusyrikkan orang, itu jangan dulu langsung dikunyah, langsung ditelan mentah-mentah ya. Tapi lihat dulu. Itu akhirnya hanya menjadikan orang menjadikan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Seperti masalah Maulid Nabi begini. Orang dalam Maulid Nabi itu, coba Dr. Hawashi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Coba buka ayat ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Coba tampilkan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma. Lihat juga di Al-Qurtubi. Ya. Lihat di Al-Qurtubi.
Al-Qurtubi. Ya, bagaimana menjelaskan tentang itu? Ya, coba lanjutkan. Baca itu. Qul bifadlillah. Khusus ini qul bifadlillah wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Al-Qurtubi ini. Ya. Mana itu? Nah ini. Ya. Qaulu ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi qala Abu Sa'id Al-Khudri wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fadlullahi al-Qur'an wa rahmatuhu Ini dia al-Islam. itu. Terus. Fadlullah. Al-Qur'an Ya. wa rahmatuhu al-Islam. Wa anhuma aidan fadlullahi al-Qur'an wa rahmatuhu an ja'alakum min ahlihi. Min ahli Al-Quran, ya kan? Ya, wa 'anil Hasan wa Dhahhak wa Mujahid wa Qatadah fadlullahi al-iman wa rahmatu al-Qur'an 'ala al-aqs min al-qawl al-awwal wa qila ghayra hadha. Terus. فبذلك فليفرحوا إشارة إلى الفضل والرحمة والعرب تأتي بذلك للواحد والأنثيين والجمع. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فبذلك فلتفرحوا بالتاء وهي قراءة يزيد بن قعقاع ويعقوب وغيرهما. وفي الحديث لتأخذكم مصافكم والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب. والذم الفرح في مواضع. Paragraf akhir. Baik. Warwa an Hasan. Warwa Abban. An Anas coba. وروى أبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هدى الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شك الفقه كتب الله الفقه بين عينيه إلى يوم يلقاه. ini sumbernya. ثم تلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Apa artinya itu? Man hadahullahu lil Islam wa 'allamahul Qur'an. Siapa orangnya yang diberi petunjuk oleh Allah menjadi seorang Islam, dia terus bisa berjumpa dengan Al-Qur'an, bisa ngaji Al-Qur'an, bisa hafal Al-Qur'an, tsumma syakal faqata. Kemudian dia masih merasa dirinya fakir, maka Allah akan menjadikan kefakiran itu pada hatinya sampai hari kiamat. Merasa dirinya fakir. Karena dia menganggap bahwa kalau sudah Islam dan Quran itu masih fakir saja. Padahal itu dua hal. Termasuk di dalamnya adalah Nabi SAW. Itu rahmatullah. Ya, orang masa bergembira dengan kehadiran Nabi, kelahiran Nabi, kalau tidak bergembira, ya bergembira lah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmatnya Allah SWT itu adalah kelahiran Nabi. Ya, orang kemudian merefleksikan kecintaannya kepada Nabi dengan membuat burda, membuat barzanji, dan terus dinyanyikan. Masa nggak boleh begitu? Ya, dianggapnya sesuatu yang beda. Ya, Hasan ibn Thabit sendiri juga pernah memuji Nabi di hadapan Nabi di Masjid Nabawi. Dan Nabi senang dipuji seperti itu. Ya, Hasan ibn Thabit memuji Nabi pada saat itu. Nah, coba apa namanya itu? Coba bisa tampilkan anunya tuh. Madhu Zaid Hasan ibn Thabit ya, lin Nabi. Coba di Madhur Rasul min Hasan ibn Thabit. Oh, Hasan ibn Thabit madahan Nabi. Ada enggak itu? Coba. Wah. Ini Dr. Hawashi ini luar biasa. Nggak sampai berapa detik itu. Iya. Ini juga. Alaihi suratul khatam min Allah. Qasid Hasan ya. Ya tayyibata Rasul. Ya Rasul ma'ahadu munirun wa quttabur rusum wa tahad.
عرفت منها رسم الرسول وعهدي وقرب وزارة الرسول جاء أبقى الرسول والسعود لم من الجفن تسعد. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa ya. معهد منيرا وقد تعفو رسوم وتعفو ولا تمحن الآيات من دار حرم ya min bal hadi alladhi kana. Wah, Masya Allah. Ini coba di save ya, di save. Coba Hasan bin Thabit itu memuji Nabi luar biasa. Ya. Tuhan aridan ayyaban alaiman jinnatin qasidah terus apa? Wa afa zammatin ba'da zammatin wa bislatin hatta ya. Itu adalah luapan emosi Sultan Hasan bin Thabit itu kepada Nabi yang luar biasa. Nabi senang dengan pujian itu. Masa kita mau mendendangkan pujian-pujian kepada kanjeng Nabi apa salah? Kita dikatakan bid'ah dan lain sebagainya. Itu kan cara saja ya. Itu caranya saja kita itu bagaimana kita itu merefleksikan kegembiraan kita dengan asyuraqal badru alaina fahtafat wahsanu minka. Coba dianukan apa wahsanu minka lam talid apa ya? Ada lagunya itu. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain. Irfa, Masya Allah. Maulid ya ini ya. Maulid. Wa atyabu minka lam talidin nisaa. Mustafa Atif mah ya kalah. Mustafa Atif apa? Mau siapa? Langsung mahalul qiyam. Mahalul qiyam. Badru alaina. Orang itu kalau sudah cinta itu bagaimana merefleksikan cintanya itu. Enggak apa-apa selama kita itu tidak menyembah Nabi itu. Kalaupun misalnya ada perkataan yang kelihatannya itu mendewa-dewakan Nabi, itu jangan dikatakan bahwa itu adalah beribadah kepada Nabi. Allahumma itu kan berarti ya Allah. Itu kan. Semua puja-pujian yang berkaitan dengan Nabi, kalau kelihatan di situ ada yang seperti ungkapan yang seperti mendewa-dewakan Nabi jangan dilihat dari segi literalnya, jangan. Lihat tuh seluruh bait-bait yang ada pada itu. Lihat dulu coba. Wong itu kita sedang apa namanya? Seorang juga kalau mencintai seorang perempuan itu engkau bakal bidadari. Bidadari di sorga. Engkau itu bidadari sorga. Ya berbeda sekali. Ya jadi begitu ya Sukmawati ya. Jadi lihat dulu ya. Unzur maqala wa tanzur maqala itu sebenarnya ungkapan yang benar, bagus. Lihatlah apa yang dia katakan, bukan lihat orangnya. Ya, yang bagus itu orangnya bagus, perkataannya bagus. Nah, itu bagus. Ya, apalagi? Ini sudah selesai ya waktunya ya? Sudah selesai. Baik, alhamdulillah. Baik, silakan hostnya siapa ini? Silakan moderator dicukupkan. Iya, baik. Kami cukupkan makalah pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat Maulid Nabi. Selamat Hari Santri Nasional. Oh ya, Hari Santri Nasional. Iki ada anu nggak deh? Mengucapkan Hari Santri apa? Tadi malam acaranya. Iya. Apa? Acaranya apa? Qasidah Burda pembukaannya, terus sambutan dari rektor sama Gus Nadir. Nah, tapi anu ya, online ya. Tadi malam sebenarnya mau share ke Walid, cuma takut Walid ini ceramah lagi dakwah. Oh.
Kita terlempar. Diundang. Lu datang dari Oh ya, semalam ya baru. Udah pulang dari Ternate. Iya, pulang. Semalam sudah pulang dari Ternate. Ya, itu yang menjemput ya Fadilatul Syekh Al-Mukarram Al-Fadil. Saya drivernya Walid Ahsin, driver baru ini, driver Walid. Jadi bagus. Jadi perlu hari santri itu kita renungi sebagai hari di mana kaum santri itu memberikan peran yang besar di dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia. Setelahnya Belanda berusaha dengan membonceng dari tentara Nika yang akan melucuti tentara-tentara senjata dari tentara Jepang karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, maka Sekutu berusaha untuk melucuti tentara Jepang, tapi tahu-tahunya orang Belanda itu membonceng di belakangnya dan ingin kembali ke merebut Indonesia. Disitulah kaum santri itu melakukan satu perlawanan habis-habisan, sehingga Jenderal Molenby yang dari Inggris itu hanya terbunuh, ditembak oleh santri-santri yang ada di Surabaya pada saat itu. Itu yang harus kita kenang sekali, bahwa umat Islam itu mempunyai satu peran yang demikian besar sekali, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja dimerdekakan, diproklamirkan 17 Agustus 1945 itu akan kembali dikuasai lagi oleh, dan disitulah orang santri itu muncul. Dan orang santri itu biasanya begitu. Kalau pada waktu itu negara dalam keadaan kisruh, kaum santri tampil. Tapi kemudian kaum santri kembali lagi ke baraknya masing-masing. Yang menikmati adalah ya yang lain-lainnya lah. Tapi kaum santri ya percayalah, mukhlisin lahuddin walau karya kafir. Ya demikian. Syukran. Assalamualaikum. Cukup ya? Iya. Satu sisi walaupun kita sudah banyak lewat waktunya ya, cuma kita nikmati saja lah. Mungkin ini keuntungan buat kalian bisa dapat kelas beliau dan bisa ngobrol kesana kemari ngalor ngidul, dan tentunya semuanya ilmu lah, maksud saya gitu, semuanya ilmu. Jadi ya mungkin tidak didapatkan di kelas lain, maksud saya gitu. Jadi satu sisi mungkin beberapa teman kok waktunya lama banget gitu. Ya maksud saya sampaikan di awal ya, karena memang kita kan memang saya bebaskan saja gitu, beliau mau menyampaikan apa, kalian pun kalau mau bertanya tentang apapun silahkan gitu, pada beliau. Beliau juga hari Jumat ini ya, perkuliahan cuma ada di kelas kalian saja hari ini, jadi tidak terlalu, paling kalau ada jadwal khutbah agak jauh mungkin beliau bisa pamit lebih dulu gitu. Nah hari ini tidak. Ya mudah-mudahan kita harapkan beliau sehat ya. Kita harapkan beliau sehat, karena saya pribadi masih sangat membutuhkan masukan-masukan nasihat-nasihat dari beliau. Saya rasa juga dari saya cukup sekian ya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.